Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dengan Mas Ramdhani, CGT angkatan 6 dari Kabupaten Cianjur. Saya bertugas di SMKN 1 Leles Kabupaten Cianjur bagian selatan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tugas dari aksi nyata penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1.1 Cikidap. Jangan kemana-mana, tetap menonton. Dalam kesempatan kali ini 1.1.A.9 aksi nyata penerapan modul 1.1. Jadi kita akan bicara tentang pesan dan kesan selama mengikuti guru penggerak modul 1. Perasaan saya, jadi apa yang saya rasakan akan sampaikan. Pertama, begitu takjub dengan pemikiran KHD tentang filosofi pendidikan. Kenapa demikian? Karena kita tahu Ki Hajar Dewantara lahir beberapa puluh tahun yang lalu sebelum hari ini lahir atau modernisasi pendidikan ini lahir. Tapi pada dasarnya pemikiran beliau yang begitu luar biasa hari ini diterapkan, begitu loh. Hari ini diterapkan. Dan yang kedua, banyak kekurangan saya dalam teori cara mengajar selama ini. Ternyata pada kesempatan kali ini saya bisa merefleksi, berevaluasi, berevadir banyak kekurangan sekali saya dalam cara mendidik anak didik saya, gitu loh. Jadi dengan belajar kali ini saya bisa menemukan kekurangan dan tentunya akan melahirkan sebuah solusi yang akan diterapkan ke depannya. Ketika menemukan banyak pengetahuan tentang cara mengimplementasikan pendidikan yang menuntun, tentunya kalau dulu ada bahasa mengajar, mengarahkan, dan hari ini saya akan rubah menjadi menuntun. Gitu. Next. Silent dikit dong. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Jadi ada ide-ide kreatif yang tumbuh, pertama mengubah metode dan model pembelajaran di kelas. Tentunya ini perlu diupdate dan diaktualisasi. Kenapa? Setelah proses pembelajaran ini saya bisa memahami banyak hal atau karena tujuan dan lain sebagainya berubah dalam mindset saya, maka tentunya dengan mengetahui kekurangan tadi, saya akan merubah metodenya, akan merubah model belajarnya. Kenapa demikian? Karena tadi ya, kita udah salah selama ini dan kedepannya harus diperbaiki dong. Yang kedua, merubah cara pandang saya yang tadinya berorientasi pada nilai menjadi berorientasi pada proses. Tentunya ini akan dirubah. Nah, kita hari ini dengan pembelajaran ini kita harus berubah. Oke, dengan aksi nyata di sekolah yang kita lakukan untuk mengimplementasikan modul 1.1 adalah pembuatan brosur pembelajaran dengan menggunakan aplikasi digital dengan dilakukan secara berkelompok. Tentunya ini dengan harapan menemukan nilai kolaborasi di antara siswa dan mereka akan mahir dalam menggunakan teknologi. Karena ini mengingat kita ke kodrat zaman ya, biar mereka terbiasa dan media teknologi yang ada mereka bisa memanfaatkan untuk membantu mereka dalam proses mendapatkan sesuatu atau ilmu baru. Setelah kita menganalisa dan lain sebagainya, tentunya ada tahap persiapan yang harus kita lakukan. Apa-apa yang pertama yang kita lakukan sebagai calon guru penggerak di sekolah, tahapan pertama adalah berkoordinasi dengan pimpinan atau kepala sekolah dan rekan-rekan yang ada di sekolah. Ini pun harus dilakukan. Kenapa? Karena biar kita satu kesepahaman, satu visi, satu misi, dan bagi pimpinan memberikan dukungan baik moral ataupun material, baik pun itu kesempatan untuk kita melakukan apa yang ingin kita lakukan. Tentunya harus dilakukan. Karena kita nggak bisa berlaku sendiri, kita nggak bisa bergerak sendiri untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Begitu sementara. Oke, tahap persiapan juga yang pertama biasa kita lakukan adalah menyusun modul atau bahan ajar ya teman-teman. Menyusun modul atau bahan ajar atau RPP lah bahasa dulunya kalau sekarang itu modul.
Ini kenapa harus dilakukan, kenapa harus dikerjakan, kenapa harus dijalankan? Karena ini adalah salah satu persiapan yang nyata bagi seorang guru sebelum melakukan proses kegiatan belajar mengajar di kelas adalah menyusun RPP atau menyusun bahan ajar. Biar apa? Biar nanti kita tidak lupa tujuan dari pembelajar, arahnya kemana, dan outputnya harus kemana, dan apa yang harus kita lakukan di sana tertulis. Begitu. Dan sekarang apa yang saya harus lakukan di sekolah selain di kelas adalah membangun budaya positif di sekolah. Apa kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan di sekolah? Saya rasa yang pertama kali kita harus lakukan adalah upacara bendera. Karena dengan upacara bendera kita dilatih untuk disiplin. Anak-anak dilatih untuk disiplin. Anak-anak dilatih untuk siap. Anak-anak dilatih untuk mendengarkan. Anak-anak dilatih untuk berkolaborasi. Anak-anak dilatih dalam berbagai hal dalam upacara. Karena sering saya katakan di kala upacara bendera, di sana ada nilai yang luar biasa yang didapatkan oleh siswa. Artinya, dikala ada momen dibutuhkan serius, mereka berserius ria beberapa saat melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Kalau ada perbandingannya di sana, harusnya kita garuk-garuk, tidak garuk-garuk gitu. Makanya saya sering bilang ke siswa saya, kalau melihat orang yang mau sukses, kita bisa dilihat dari upacara bendera. Karena di upacara bendera bukan hanya hubungan vertikal, bukan hanya hubungan horizontal maksudnya. Bukan hanya hubungan dengan antar teman, harus mengatur diri, memposisikan diri dan lain sebagainya. Tumbuhlah nilai kolaborasi. Di sana juga ada nilai vertikalnya. Di saat berdoa kita bisa lihat siswa kita ada adab lagi berdoa di sana. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau kita memperhatikan siswa kita tidak disiplin di kala mereka membaca bendera, apalagi lagi berdoa, kita yakinkan, kita tanamkan kepada mereka tuh lagi berhadapan dengan Tuhannya gitu loh. Kalau mereka tidak sopan di kala lagi berdoa, artinya dia tidak sopan sama Robnya, sama Tuhannya. Dan di sana, apalagi dengan gurunya, apalagi dengan rekannya. Nah, kita bisa melihat output dari proses selama KBM, proses selama pendidikan ekstra kelas, penanaman nilai, nerap nggak? Ada nggak implementasi dari siswa? Kita bisa lihat kalau mereka berdoa. Itu salah satu teori yang biasa saya kembangkan, bagaimana menilai siswa itu bisa taat. Nah, dikala mereka berupacara bendera. Berikutnya ada kegiatan Jumat Berkah. Di sekolah kami ini sebetulnya bukan hanya saat ini berjalan udah tahunan ya, udah lama untuk melakukan Jumat Berkah di sini latihan bersama, penanaman nilai, terus dilatih untuk menjadi orator yang baik, mereka jadi pendakwah yang baik, jadi qori yang baik, membaca Quran yang baik, dilatih untuk membaca Yasin dan lain sebagainya. Dan ujungnya ada guru yang berdiri di depan memberikan penanaman nilai dan lain sebagainya, belajar bersedekah dan lain sebagainya, belajar berbagi intinya. Nah, ini pada hari Jumat ini kita lakukan setiap hari. Berikutnya ada pemberian motivasi, guru jadi motivator di kala anak melaksanakan tugas, apalagi tugasnya di luar sekolah. Contoh besarnya kalau di SMK itu ada prakerin, kita kasih pembekalan bagaimana dia bisa hidup yang seutuhnya, hidup bermasyarakat yang seutuhnya, hidup di kalangan dunia usaha atau dunia industri. Kita kasih motivasi di sana, memberikan bagaimana dia bisa menjalankan semua prosesnya, dan kita akan memberikan reward dan penilaian bagaimana bukan hanya di dunia industrinya tapi di masyarakatnya dia bisa berbaur, bisa beradaptasi dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali karena mereka di tengah-tengah proses usia belajar, di usia belajar tingkat SLBA atau SMK, mereka diterjunkan ke lapangan untuk hidup yang real. Begitu. Oke, mungkin terima kasih. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton apa yang saya sampaikan atau mendengarkan apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin
salahnya itu datang dari diri saya dan benarnya itu datang dari Rob kita. Jangan lupa bahagia dan salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.